Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-78. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketika mereka sampai di rumah, maka keadaan Manggada dan Laksono telah mengejutkan seisi rumah itu. Kiai Gumroh, Ki Praworo, dan Nyi Praworo dengan serta-merta telah mengerumuni kedua anak muda itu. Tetapi sebelum mereka bertanya, maka Winih sudah bercerita seperti kerontol jagung yang tumpah. "Benar begitu, Ngger?" bertanya Ki Praworo. "Ya, Paman," jawab Manggada dan Laksono hampir berbareng. Sementara itu Darpati pun berkata, "Nampaknya memang terjadi keajaiban. Di tempat itu terdapat dua jenis binatang yang seakan-akan memiliki ketajaman indera, sehingga dapat memilih lawan. Bahkan kedua jenis binatang itu seakan-akan telah terlatih dan memiliki kemampuan olah kanuragan." Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam. Baginya kehadiran dua ekor harimau itu bukannya didengarnya untuk yang pertama. Di halaman rumah itu pun pernah hadir dua ekor harimau yang seakan-akan telah membantunya menyelamatkan pusaka-pusaka yang tersimpan di rumahnya itu. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada hubungan apapun antara harimau-harimau itu dengan pusaka-pusaka yang tersimpan itu, berkata Kiai Gumroh di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Nyi Praworo pun berkata, "Marilah anak-anak, aku coba untuk membersihkan luka-luka kalian. Mudah-mudahan luka itu tidak beracun." Manggada dan Laksono pun kemudian telah pergi ke dapur mengikuti Nyi Praworo. Tubuh mereka memang terasa sangat lemah. Meskipun mereka telah mengobati luka-lukanya dengan obat yang mereka bawa untuk memampetkan darahnya, namun tenaga mereka ternyata sudah banyak tersusut. Sesaat kemudian, Ki Praworo pun telah menyusul mereka ke dapur pula. Bahkan dengan sungguh-sungguh ia bertanya, "Bagaimana menurut tanggapanmu atas apa yang telah terjadi?" Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak. Mereka telah membuka baju mereka yang bukan saja kusut, kotor dan koyak, tetapi juga bernoda darah. Ketika Nyi Praworo mengusap lukanya dengan kain yang bersih yang dibasahi dengan air panas, maka mereka harus menahan perasaan pedih yang menggigit. Baru kemudian Manggada justru bertanya, "Maksud Paman?" "Maksudku, tanggapanmu atas Darpati. Ia telah bertempur pula melawan keempat orang penyerang itu. Justru Darpati telah bertempur melawan dua orang di antara mereka. Tetapi ia sama sekali tidak terluka," desis Ki Praworo. "Darpati memang berilmu tinggi," sahut Nyi Praworo. "Tetapi kedua ekor burung itu justru menyerang Manggada dan Laksono. Keduanya tidak membantu dan tidak menyerang Darpati yang mampu mengimbangi kedua orang lawannya."
berkata Ki Praworo dengan dahi yang berkerut. Manggada dan Laksono pun mulai berpikir. Semula mereka tidak mengurai persoalan itu sedemikian jauh. Tetapi ternyata keduanya merasakan bahwa kedua orang yang bertempur melawan Darpati itu tidak segarang kedua orang yang bertempur melawan mereka berdua. Apalagi kedua ekor burung elang berkuku baja itu justru menyerang mereka berdua pula. Hampir di luar sadarnya Manggada bertanya, seandainya hal itu sudah diketahui oleh Darpati sebelumnya, lalu apakah maksudnya hal itu dilakukannya? Anak-anak muda, menurut cerita Winih dan apa yang kalian katakan melengkapi ceritanya, maka kedua orang lawan kalian serta kedua ekor burung itu agaknya benar-benar berniat membunuh kalian. Bukankah begitu? Bertanya Ki Praworo. Ya Paman, jawab Manggada dan Laksono hampir berbareng. Tetapi tidak demikian yang dialami oleh Darpati. Berkata Ki Praworo selanjutnya. Kami tidak begitu yakin Paman, jawab Manggada. Tetapi aku mengambil kesimpulan seperti itu, berkata Ki Praworo. Manggada dan Laksono tidak menjawab. Sementara itu, Nyi Praworo telah mengusapkan obat pada luka-luka mereka, sehingga keduanya harus menyeringai lagi menahan pedih. Obat itu rasa-rasanya telah menyengat luka-lukanya sampai ke urat-urat dagingnya. Bahkan kemudian terasa luka-luka itu menjadi semakin panas. Obat kalian cukup baik, meskipun hanya sekedar memampetkan luka-luka saja, berkata Nyi Praworo. Manggada dan Laksono tidak menjawab. Mereka masih harus menahan pedih untuk beberapa saat. Aku akan ke ruang dalam, berkata Ki Praworo. Ki Praworo tidak menunggu jawaban Manggada dan Laksono atau istrinya. Ia pun segera kembali ke ruang dalam. Di ruang dalam masih duduk Darpati, Winih, dan Kiai Gumroh. Ketika Ki Praworo sudah pergi ke ruang dalam, maka Nyi Praworo pun telah selesai mengobati luka-luka Manggada dan Laksono. Hampir di luar sadarnya, ia berkata, lawan-lawanmu memang benar-benar ingin membunuhmu. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk kecil. Hampir tidak terdengar Laksono bertanya seakan-akan kepada diri sendiri. Apa maksud mereka sebenarnya? Nyi Praworo dengan bersungguh-sungguh berkata perlahan, Ger, mereka memang ingin membunuh kalian. Darpati tentu mengetahui bahwa hal itu akan terjadi. Katakan bahwa ia memang merencanakannya. Kita memang tidak tahu apa maksud mereka melakukan hal itu. Mungkin karena Darpati tahu bahwa kalian bukan sanak Kadang Winih, atau tegasnya kalian orang lain bagi Winih, sehingga timbul niatnya untuk menyingkirkan kalian dari sisi Winih. Atau justru karena Darpati menganggap bahwa kalian benar-benar cucu Kiai Gumroh yang telah ikut mempertahankan pusaka-pusaka itu. Namun apapun alasannya, kalian memang harus berhati-hati terhadap anak itu, Ger. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Agaknya memang masuk akal, terutama dalam hubungannya dengan kedua ekor elang itu. Namun kemudian justru Nyi Praworo lah yang bertanya, tetapi bagaimana dengan sepasang harimau itu? Aku mempunyai jawabnya, sahut Manggada. Katanya kemudian, kedua ekor harimau itu tentu harimau milik Ki Pandi, saudara seperguruan
tetapi juga lawan bebuyutan Panembahan yang menginginkan pusaka-pusaka itu. Bagaimana kedua ekor harimau itu berdiri di pihakmu? Bertanya Nyi Praworo. Kami pernah bersama-sama Ki Pandi bertempur melawan Panembahan itu, jawab Manggada. Jadi kedua ekor harimau itu pernah mengenalmu? Bertanya Nyi Praworo. Ya, jawab Manggada dan Laksono berbareng. Bagaimana sikap harimau itu terhadap Terpati? Bertanya Nyi Praworo. Manggada dan Laksono justru mulai mengingat-ingat. Tetapi yang jelas, kedua ekor harimau itu tidak menyerang Terpati. Meskipun demikian, Manggada dan Laksono memang melihat kedua ekor harimau itu untuk beberapa saat memandangi Terpati dengan menyeringai menampakkan taring-taring mereka. Tetapi keduanya justru meninggalkan arena perkelahian dan hilang ke dalam hutan. Nyi Praworo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Nah, aku sudah selesai mengobati luka-luka kalian. Sekarang sebaiknya kalian memakai baju kalian. Tentu saja bukan yang sudah koyak dan dikotori oleh noda-noda darah itu. Nampaknya baju-baju itu sudah tidak akan dapat dipakai lagi, Ger." Manggada dan Laksono pun kemudian telah mengambil baju yang lain. Setelah mereka mengenakannya, maka mereka pun segera bersiap untuk pergi ke ruang dalam, ikut menemui Terpati yang masih duduk bersama Kiai Gumroh, Ki Praworo dan Winih. Namun dalam pada itu, Manggada sempat berbincang dengan Laksono tentang Terpati, karena sejak semula mereka sudah menaruh kecurigaan terhadapnya. Maka Manggada pun kemudian berkata, "Agaknya ada benarnya juga dugaan Ki Praworo dan Nyi Praworo. Meskipun semula Nyi Praworo bersikap lain, tetapi kemudian pikirannya sejalan dengan suaminya. Iya, ternyata Nyi Praworo juga menaruh perhatian terhadap sikap Terpati," desis Laksono. "Karena hal itu menyangkut anak gadisnya," jawab Manggada. Namun kemudian katanya, "Tetapi agaknya ada hal lain yang perlu diperhatikan. Nyi Praworo memiliki pengetahuan tentang pengobatan. Lebih dari itu, ia pun dapat mengurai peristiwa di dekat pancuran itu dengan cermat. Aku juga menganggap bahwa hal itu bukan hal yang kebetulan," berkata Laksono. Manggada mengangguk-angguk. Katanya, "Tentu ada kelebihan pada Nyi Praworo. Setidak-tidaknya ia memiliki ilmu pengobatan yang tinggi." Laksono hanya mengangguk-angguk saja. Namun kemudian katanya, "Marilah kita ikut menemui Terpati." Keduanya pun kemudian telah masuk ke ruang dalam. Keduanya ikut duduk pula bersama Kiai Gumroh dan Ki Praworo. Bahkan kemudian Nyi Praworo pun telah hadir pula di ruang dalam sambil membawa hidangan. Ketika Winih melihat ibunya membawa nampan berisi mangkuk minuman, maka ia pun segera bangkit. Tetapi ibunya berkata, "Duduklah, Winih. Tidak ada lagi yang harus dihidangkan." Winih memang duduk lagi. Sementara itu, Kiai Gumroh pun berkata, "Marilah, silahkan Ger. Hanya minuman yang dapat kami hidangkan." "Terima kasih Kiai," jawab Terpati. "Sebenarnya lah aku memang haus." Terpati pun kemudian menghirup minuman hangat yang dihidangkan oleh Nyi Praworo dengan gula kelapa. Nampaknya betapa segarnya wedang serai itu. Agaknya Terpati memang benar-benar haus. Untuk beberapa saat Terpati masih berbincang dengan Ki Praworo
Nyi Praworo dan Kiai Gumroh. Meskipun Manggada dan Laksono ada juga di antara mereka, tetapi Darpati seakan-akan tidak banyak menaruh perhatian kepada mereka. Berbeda dengan Winih, meskipun Winih juga lebih banyak diam, namun Darpati setiap kali berbicara dengan Winih atau tentang Winih. Kiai Gumroh, Ki Praworo dan Nyi Praworo hanya tersenyum-senyum saja jika Darpati memuji-muji Winih. Mungkin tentang sikapnya, mungkin tentang ketabahan hatinya, juga tentang tanggapannya terhadap Rambatan dan kawan-kawannya. Demikianlah, beberapa saat kemudian, maka Darpati pun minta diri. Dengan nada tinggi ia berkata, "Besok aku datang lagi mengunjungi Winih, tetapi untuk sementara kita tidak akan berjalan-jalan lebih dahulu." Kiai Gumroh lah yang menjawab, "Iya, Ngger, nampaknya ada sesuatu yang harus kita perhitungkan. Agaknya di sekitar padukuhan ini terdapat orang-orang jahat yang berniat buruk. Bahkan anak-anak muda di padukuhan ini pun telah berniat buruk pula terhadap Winih." "Kita memang harus berhati-hati, Kiai," jawab Darpati. Lalu katanya kepada Manggada dan Laksono seperti perintah seorang lurah prajurit, "Jaga adikmu baik-baik." Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak, namun kemudian keduanya pun mengangguk-angguk. Meskipun dengan segan Manggada menjawab, "Aku akan menjaganya." Darpati tersenyum, namun kemudian ia berkata kepada Ki Praworo dan Nyi Praworo, "Sudahlah, aku minta diri. Mudah-mudahan Winih tidak mengalami sesuatu. Sebaiknya Winih jangan diizinkan keluar halaman rumah ini tanpa aku. Lingkungan ini memang berbahaya sekali." Ki Praworo lah yang menjawab sambil mengangguk-angguk, "Ya, Ngger. Aku akan melarang Winih keluar halaman, siapapun yang mengajaknya." Darpati mengerutkan dahinya. Katanya, "Kecuali aku yang mengajaknya." Tetapi Winih akan mempersulit keadaan Angger. Hampir saja Angger mengalami kesulitan karena Winih. "Bukan aku yang hampir saja mengalami bukan saja kesulitan, bahkan bencana, tetapi Manggada dan Laksono," jawab Darpati. "Seandainya Manggada dan Laksono telah diselesaikan oleh kedua orang lawannya, maka kau akan menghadapi 4 orang sekaligus, bahkan dengan 2 ekor burung elang," desis Ki Praworo. Tetapi Darpati tertawa. Katanya, "Aku masih akan dapat menyelamatkan diriku." "Jadi bagaimana dengan Winih?" bertanya Nyi Praworo. "Sudah tentu menyelamatkan Winih. Aku akan mampu menghancurkan ke-4 orang itu, meskipun mereka bertempur bersama-sama." "Terima kasih, Ngger," berkata Ki Praworo. "Sebagai orang tua, maka aku selalu dibayangi oleh kecemasan tentang satu-satunya anakku." Darpati tertawa. Hampir saja ia mengatakan bahwa Kiai Gumroh dan sudah tentu Ki Praworo dapat menilai apa yang dihadapinya, karena mereka adalah orang-orang berilmu tinggi, terutama Kiai Gumroh sendiri, seperti yang dikatakan oleh Ki Windu Kusumo sendiri. Untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ia merasa lebih aman jika Kiai Gumroh dan tentu juga Ki Praworo yang berilmu tinggi itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya ia sudah tahu tentang kemampuan orang tua itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Darpati pun sudah meninggalkan rumah Kiai Gumroh.
Demikian Darpati itu hilang di balik regol. Maka Kiai Gumroh pun berkata, "Duduklah Winih, aku ingin berbicara dengan kau, kedua orang tuamu, dan dua orang kakakmu. Nampaknya memang ada yang penting yang perlu kita bicarakan." Winih mengerutkan dahinya, tetapi ia tidak membantah. Ia pun kemudian duduk lagi di ambin yang besar itu bersama ayah dan ibunya serta Manggada dan Laksono. Apa yang ingin kakek katakan? Wajah Winih sudah mulai cemberut. Ia tahu bahwa ayahnya akan berbicara tentang Darpati. "Winih," berkata kakeknya kemudian, "bagaimana tanggapanmu tentang Darpati?" Maksud kakek? Winih justru bertanya, "Apakah menurut pendapatmu, Darpati itu seorang yang baik, jujur dan dapat dipercaya?" Kakek, Darpati adalah seorang yang berilmu tinggi dan mempunyai wawasan yang luas. Ia baik dan bertanggung jawab, kek. Jawab Winih. "Apakah menurut pendapatmu, ia melakukannya dengan jujur?" Desak kakeknya. Winih termangu-mangu, nampak kerut yang dalam di dahinya. Dengan ragu ia berkata, "Aku tidak melihat bahwa Darpati berpura-pura. Ia telah mempertaruhkan ilmunya ketika 4 orang itu tiba-tiba saja menyerang." "Bagaimana sikapnya terhadap seorang gadis?" bertanya kakeknya pula. "Bukankah sikapnya baik sekali? Seperti yang aku katakan, ia seorang yang bertanggung jawab." Jawab Winih. "Bagiku, sikapnya justru terlalu baik. Ia bersikap sangat akrab. Meskipun kau baru dikenalnya, sama sekali ia tidak merasa canggung," berkata Kiai Gumroh. Ia sama sekali tidak merasa canggung," jawab Winih. "Dan tidak mempunyai perasaan segan." Ki Praworo meneruskan. "Iya," jawab Winih. "Kau benar Winih. Darpati sama sekali tidak merasa canggung dan segan, meskipun kau baru dikenalnya kemarin. Kau tahu artinya atas sikapnya itu?" bertanya Ki Praworo. Winih mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak segera mengetahui maksud ayahnya. Karena itu, maka ia pun bertanya, "Apakah yang ayah maksudkan? Aku tidak mengerti." "Winih," berkata Ki Praworo, "menilik sikapnya yang sama sekali tidak canggung dan segan-segan lagi terhadap yang baru saja dikenalnya, maka menurut pendapatku, Darpati adalah seorang anak muda yang telah terbiasa berhubungan dengan perempuan. Mungkin mereka adalah gadis-gadis remaja, mungkin sudah dewasa, tetapi mungkin juga perempuan-perempuan yang lebih masak lagi." "Ayah," Winih benar-benar terkejut. "Winih, kau adalah seorang gadis yang baru saja memasuki usia dewasa. Kau baru menginjak satu masa pancaroba. Sementara itu, kau belum mengenal lika-liku kehidupan cukup jauh. Karena itu, jika kau mau mendengar kata-kata ibu, ayah dan kakek, maka kau jangan bergaul terlalu rapat dengan Darpati," berkata ibunya kemudian. Wajah Winih menjadi tegang. Dengan nada berat ia bertanya, "Ibu, ayah dan kakek mencurigainya bahwa ia tidak jujur," bertanya Winih. Nyi Praworo memandang mata Winih yang memancarkan kegelisahan hatinya.
yang amat sangat. Namun dengan nada dalam Nyi Praworo itu menjawab, "Iya, Winnie, kami tidak dapat berkata lain bahwa kami memang mencurigai Darpati bahwa ia tidak jujur terhadapmu." Mata Winnie menjadi basah. Katanya, "Bagaimana kakek, ayah dan ibu dapat menganggap bahwa ia tidak jujur? Justru ia sudah menunjukkan jasanya yang besar. Ia menolongku ketika Rambatan dan kawan-kawannya menggangguku. Sementara Kakang Manggada dan Kakang Laksono tidak berbuat apa-apa. Ia pun telah menyelamatkan aku ketika aku diancam untuk dibawa oleh 4 orang yang tidak dikenal. Sementara Kakang Manggada dan Kakang Laksono berdua tidak dapat berbuat banyak. Bahkan Kakang Manggada dan Kakang Laksono belum tentu akan dapat mempertahankan nyawanya sendiri. Tetapi, bukankah Darpati yang mengajakmu ke tempat yang sepi itu?" bertanya ibunya pula. "Jadi maksud ibu, Darpati telah menempatkan orang-orangnya di tempat itu?" Desak Winnie. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Katanya agak sendat. "Kami belum memastikan bahwa hal itu dilakukannya, Winnie. Tetapi kami mengambil kesimpulan sementara bahwa Darpati telah melakukannya. Kami juga menghubungkan kehadiran 2 ekor burung elang berkuku baja itu. Luka Manggada dan Laksono menunjukkan bahwa kedua ekor burung elang itu memang sangat berbahaya. Bekas kuku-kukunya yang mengoyak bukan saja kulitnya, tetapi juga daging kakak-kakakmu. Sementara itu, Darpati sama sekali tidak diganggu oleh kedua ekor burung elang itu. Tetapi Darpati sudah bertempur melawan 2 orang, Ibu," jawab Winnie. "Apakah kau sempat memperhatikan pertempuran itu?" bertanya ibunya dengan nada lebih keras. Winnie tertunduk dalam-dalam. Perhatiannya memang tertarik pada sepasang burung elang yang menyerang Manggada dan Laksono di samping kedua orang lawannya. "Sudahlah," berkata Kiai Kumroh. "Kita memang masih harus menyelidikinya. Namun yang penting kau ketahui, Winnie, bahwa sikap Darpati kepadamu menunjukkan bahwa ia sudah terbiasa bergaul dengan perempuan jenis apapun juga. Ketahuilah dan pertimbangkan hal ini baik-baik." Kata-kata kakeknya itulah yang justru menyentuh perasaannya yang paling dalam. Winnie memang menjadi sedih mendengarnya. Sebagai gadis yang tumbuh dewasa, Winnie memang jarang bergaul dengan laki-laki. Sebagaimana dengan kawan-kawannya, jika seorang gadis tumbuh mendekati masa dewasanya, maka pergaulannya dengan anak-anak muda justru menjadi semakin jauh. Meskipun demikian, masih nampak pada mata Winnie yang basah bahwa ia masih belum percaya sepenuhnya kata-kata kakek, ayah dan ibunya itu. Baginya Darpati adalah seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi Winnie tidak lagi menjawab. Kiai Kumroh pun kemudian telah meninggalkan ruang itu untuk pergi ke kebun. Nyi Praworo pun telah kembali ke dapur. Sementara Ki Praworo pergi ke halaman depan. Yang tinggal di ruang dalam adalah Manggada, Laksono dan Winnie yang masih merenungi persoalan yang menyangkut Darpati. Kepada Manggada dan Laksono, Winnie itu bertanya, "Kakang,
Jika Darpati sengaja memancing kita ke dalam jebakannya di dekat pancuran itu, apa yang mereka kehendaki? Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak, namun kemudian Manggada pun menjawab, "Kami tidak tahu pasti, Winnie. Tetapi jika ia berhasil menyelamatkanmu, maka di matamu ia tentu benar-benar menjadi seorang pahlawan." Winnie memandang Manggada dengan tajamnya. Katanya, "Apakah ia menjadi sejahat itu?" Namun Laksono itu justru menjawab, "Mungkin lebih jahat dari itu, Winnie. Mungkin Darpati benar-benar ingin membunuh kami berdua, namun tanpa meninggalkan jejak kejahatannya." "Kenapa ia ingin membunuh kalian berdua?" bertanya Winnie. Agaknya hati Laksono lebih terbuka dari Manggada. Karena itu, maka jawabnya menirukan pendapat Nyi Praworo. "Mungkin Darpati tahu bahwa kau bukan adikku dan bukan adik Kakang Manggada. Maksudku, bukan adik kandung atau sepupu atau sama sekali bukan sanak kadang." "Lalu, kenapa jika demikian?" bertanya Winnie. "Darpati tidak ingin melihat seorang anak muda ada di dekatmu," jawab Laksono. Wajah Winnie menjadi merah. Ternyata ia menjadi marah mendengar kata-kata Laksono itu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jadi selama ini kau menganggap bahwa kehadiranku, sikapku, dan keakrabanku terhadap kalian itu kau artikan sebagaimana sikap seorang gadis terhadap seorang anak muda. Kakang, ternyata kaulah yang tidak jujur terhadapku. Selama ini, aku menganggap kalian sebagai kakak-kakak kandungku sendiri." Winnie pun segera bangkit berdiri dan hampir saja ia melangkah pergi. Namun Manggadalah yang kemudian berkata dengan sabar, "Winnie, dengarlah penjelasan kami. Ternyata kau salah paham." "Tidak, aku tidak salah paham. Aku tahu benar apa yang kalian maksudkan," jawab Winnie. "Tunggu Winnie, seandainya kau tahu benar maksud kami masih ingin menambah pengertianmu sedikit saja. Duduklah," berkata Manggada. Winnie memang duduk, tetapi wajahnya masih saja nampak gelap. Bukan saja kekecewaannya terhadap sikap kakek, ayah, dan ibunya, tetapi juga sikap Manggada dan Laksono. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.